Halo semua, selamat datang di IT Tech. Vivo. Mungkin brand yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Selama perjalanannya, Vivo sudah banyak mengeluarkan produk-produk dengan inovasi-inovasi baru. Vivo telah merilis puluhan model smartphone yang meliputi seri S, V, Y, X, dan Z. Oleh sebab itu, tidak mengherankan Vivo selalu menempati posisi top 5 brand smartphone di Indonesia. Menurut Canalys, 5 besar vendor smartphone di Indonesia untuk periode Januari hingga Maret 2021 masih dihuni oleh 5 vendor yang sama seperti 2 tahun terakhir. Hanya saja posisi mereka berubah-ubah. 5 brand teratas smartphone di Indonesia pada kuartal 1 2021 adalah Oppo dengan pangsa pasar 24%, kemudian disusul Samsung 19%, kemudian Vivo 19%, Xiaomi 18%, dan yang terakhir adalah Realme sebesar 12%. Vivo sudah banyak memproduksi produk dengan beragam inovasi. Salah satu inovasi yang cukup mencuri perhatian adalah seri X1 yang dirilis tahun 2012 lalu. Seri tersebut didaulat menjadi ponsel paling ramping kala itu dengan ketebalan 6,65 mm dan membuat nama Vivo semakin dikenal di industri smartphone global. Sejak saat itu, Vivo makin gencar memperkenalkan smartphone baru mereka dengan membawa sejumlah fitur baru yang beberapa diantaranya diklaim menjadi yang pertama di dunia. Sebagai perusahaan teknologi, inovasi tentu menjadi penggerak bagi Vivo untuk tumbuh dan terus relevan dengan perkembangan di industri smartphone. Selain itu, beberapa inovasi yang dibawa Vivo antara lain Vivo V15 adalah smartphone yang membawa inovasi kamera pop-up 32 megapiksel yang diklaim pertama di dunia. Inovasi ini pun menjadi yang pertama hadir di Indonesia. Melalui Vivo V15, Vivo menjadi salah satu pionir tren pop-up kamera di dunia. Vivo Z1 Pro. Smartphone ini memiliki desain layar ultra O-screen yang pertama kali hadir di Vivo. Seri ini dirilis pada bulan Agustus 2019 yang menargetkan pecinta gaming mobile. Desain Vivo Z1 menempatkan kamera di pojok kiri atas. Vivo V17 Pro. Smartphone ini dirilis sekitar bulan September 2019 dengan inovasi dual pop-up selfie kamera yang diklaim pertama kali ada di dunia. Kamera selfie ganda ini masing-masing disematkan kamera utama 32 megapiksel dan kamera wide 8 megapiksel. Tidak cuma itu, smartphone ini juga menjadi seri pertama Vivo yang didukung 4 kamera belakang alias AI Quad Camera. Vivo X50 Pro adalah smartphone pertama yang membawa teknologi gimbal stabilization ke dalam smartphone. Gimbal stabilization di Vivo X50 Pro dipadukan dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel. Lensa kamera tersebut ditopang struktur double ball yang memungkinkan kamera berputar ke segala arah dengan sudut pandang lebih kurang 3 derajat. Dan yang terbaru dan menjadi judul utama dalam video ini adalah Vivo saat ini sedang mengembangkan smartphone dengan kamera yang mampu terbang seperti drone. Dikutip dari laman Let's Go Digital yang menampilkan tampilan smartphone dengan drone tersebut. Gambar itu paten Vivo yang diberikan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO. Paten ini didaftarkan ke WIPO pada tahun lalu dan diterbitkan pada 1 Juli 2021. Terlihat dalam gambar jika drone kamera memiliki housing di bagian atas ponsel. Untuk menggunakannya harus dalam keadaan terbuka agar drone bisa bekerja. Perangkat ini memiliki 4 baling-baling dan kamera mandiri. Jika dilihat dari desainnya, bagian muka ponsel memang seperti smartphone pada umumnya. Namun, ada perbedaan yang mencolok, khususnya di bagian bodi atas. Pada bagian tersebut, paten ini memperlihatkan adanya modul berbentuk persegi dengan 4 baling-baling yang dapat keluar dan bisa terbang layaknya sebuah perangkat drone. Dalam modul tersebut tertanam 2 buah kamera. Satu dari kedua kamera itu ditempatkan di bagian atas, kemudian satu kamera lainnya berada di bagian depan. Modul kamera itu dapat dilepas sepenuhnya bersama dengan bracket yang menempel di dalam bodi. Jika tidak ingin menangkap gambar, bracket model tersebut bisa dimasukkan kembali ke dalam kompartemen khusus yang berada di sisi atas bodi ponsel. Uniknya lagi, modul kamera terbang ini juga dibekali dengan komponen baterai yang tertanam di dalamnya sehingga drone kamera tersebut juga harus dicas. Modul ini pun terintegrasi dengan sensor sidik jari.
Modul kamera yang bisa terbang ini dibuat untuk mempermudah pengguna saat memotret objek yang jaraknya lumayan jauh. Dengan dukungan 3 sensor inframerah yang terletak di sisi kanan, kiri, dan bawah, jarak kamera untuk menangkap objek dapat dihitung sehingga tidak terjadi tabrakan. Selama kamera tersebut diterbangkan, saat di udara, kamera terbang ini disebut mampu mengubah posisi agar hasil bidikan terlihat ideal. Tentunya pengoperasian kamera akan dilakukan dan dipantau melalui smartphone. Kamera terbang ini juga bisa menentukan sudut berbeda di mana kamera akan menangkap sebuah objek. Apabila benar direalisasikan, maka Vivo adalah produsen ponsel pertama yang memiliki teknologi kamera terbang yang disimpan di dalam smartphone itu sendiri. Walaupun produk ini terlihat inovatif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan riset lebih dalam lagi dan bisa menjadi kelemahan produk ini. Kelemahan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, mini drone menempati tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan komponen kamera belakang, sekaligus tempat yang digunakan untuk menyimpan baterai. Sehingga keberadaan kamera drone ini bisa mengurangi kapasitas baterai smartphone dan menghilangkan keberadaan kamera belakang. Jika Vivo ingin menyisipkan drone ini ke dalam bodi ponsel, maka ukurannya harus dibuat setipis mungkin. Tapi drone yang terlalu ringan dan tipis akan mudah terbawa angin dan sulit dikendalikan. Yang kedua, dengan ukuran drone kamera yang kecil, tentu kapasitas baterainya juga akan kecil, sehingga penggunanya akan sering mengisi daya untuk drone tersebut. Yang ketiga, ruang yang digunakan mini drone dalam bodi smartphone tersebut rentan kemasukan air dan debu. Karena ketika drone tersebut digunakan atau dikeluarkan, maka tercipta ruang kosong yang mana ruang tersebut bisa saja kemasukan air dan debu. Tentu hal ini dapat membahayakan smartphone itu sendiri. Sebagai pecinta smartphone, tentu kita sangat berharap inovasi teknologi ini dapat direalisasikan secepatnya. Jika melihat Vivo melindungi temuan ini dengan paten, memberikan sinyal kemungkinan bahwa perusahaan ingin meluncurkan smartphone dengan drone kamera ini. Namun belum diketahui apakah Vivo akan benar-benar membuat dan meluncurkan smartphone unik ini. Karena tidak semua paten yang didaftarkan akan berubah menjadi produk jadi, tapi setidaknya mereka berhasil membayangkan desain ponsel yang inovatif. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika smartphone ini benar-benar diproduksi, apakah kalian tertarik untuk membelinya? Berikan tanggapan kalian di ruang komentar. Klik like dan komen kalau kalian suka dengan video ini. Saya pamit, terima kasih.